Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sholawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pengajian kita di sore hari ini, seperti yang disampaikan tadi, tema kajian kita adalah taubat sebagai makam pertama perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang mukmin, orang-orang yang kokoh keimanannya, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Jadi yang dipanggil di dalam ayat ini adalah al-mu'minun. Al-mu'minun kalau dalam bahasa Arab patron katanya disebut dengan isim fa'il, kata benda pelaku. Kata benda pelaku itu beda dengan fi'il atau kata kerja. Kalau kata kerja meskipun sekali, dua kali ya sudah bisa disebut asal pernah terjadi. Ini beda dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il itu kalau hanya sekali, dua kali belum. Tapi nanti disebut seperti itu apabila sudah dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan yang melekat pada dirinya. Misalnya Bu ya, kalau kita mau bandingkan antara katakanlah menyanyi dengan penyanyi kan beda. Kalau menyanyi itu biar satu kali menyanyi, biar di kamar mandi menyanyinya, tetap menyanyi namanya. Tapi kalau penyanyi pasti bukan satu kali, pasti bukan dua kali, tapi sudah sering dia melakukan itu. Nah, sama dengan al-mu'minun dengan amanu. Kalau amanu itu asal punya iman saja, biar tipis, biar sedikit. Tapi kalau al-mu'minun, nah, orang-orang yang kokoh keimanannya. Nah, yang dipanggil di dalam ayat ini orang yang sudah kokoh keimanannya. Meskipun demikian tetap Allah perintahkan tubu ilallahi jami'an. Wa tubu ilallahi jami'an. Bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya. Meskipun sudah kokoh imanmu, tapi tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu bukan hanya disebabkan melakukan perbuatan dosa, tapi bisa juga seseorang itu bertobat karena meninggalkan amalan sunnah. Ya. Bahkan bisa juga taubat itu dilakukan karena melakukan perbuatan mubah. Bukan dosa yang dilakukan, Bu. Perbuatan mubah yang dilakukan. Terus kenapa bertobat? Karena gara-gara melakukan perbuatan yang mubah itu, dia tidak jadi melakukan perbuatan yang lebih bermanfaat. Nah, kemudian juga ada hadis Nabi SAW. Qala Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar
Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu, wa idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu zambun." Summa tala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Anas bin Malik berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minaz zambi," orang yang bertaubat dari satu dosa, kaman la zamba lahu, seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Wa idza ahabballahu 'abdan, dan apabila Allah sudah mencintai seorang hamba, lam yadurruhu zambun, dosa itu tidak akan pernah membahayakannya. Summa ta'ala, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Qur'an yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai atau mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Wakila, terus Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ma alamatut taubah?" Wahai utusan Allah, apa tanda-tanda taubat itu? Qala, Nabi menjelaskan, an-nadamatu, tanda-tandanya adalah penyesalan. Jadi ada beberapa hal yang Nabi sampaikan di dalam hadis tadi. Yang pertama sekali, Nabi menyampaikan bahwa at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertobat dari satu dosa seperti tidak punya dosa. Artinya ketika kita bertobat atas satu dosa, maka dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita tidak pernah melakukan sebelumnya. Itulah sifat Rahman Rahim, sifat pengasih penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini manusia. Karena siapa sih di antara kita ini yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa? Hanya anak-anak kecil yang belum balik, yang belum ada dosanya, Ibu ya. Hanya orang yang tidak sehat akal pikirannya, yang tindakannya tidak dianggap dosa. Hanya para nabi, para rasul yang maksum, yang terjaga, yang terpelihara dari dosa. Tapi kita semua ini yang sudah akil balik, bukan nabi, bukan rasul, pasti kita semua pernah melakukan perbuatan dosa. Sendiri saya bertanya, siapa di antara ibu-ibu termasuk saya ini yang hadir yang merasa tidak pernah melakukan dosa? Silakan angkat tangan. Ada kira-kira yang berani angkat tangan? Kalau ada yang berani angkat tangan, yakinlah orang itu sudah bertambah lagi dosanya. Ya kan? Nah, karena merasa mengaku-ngaku tidak punya dosa, padahal pasti ada dosanya. Tapi bersyukurlah, karena orang yang bertobat atas dosa yang dia lakukan itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Itu hal yang pertama yang Nabi sampaikan dalam hadis tadi. Yang kedua yang Nabi sampaikan, idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, lam yadurruhu zambun, dosa itu tidak akan membahayakannya. Nah, maksudnya apa? Minimal ada dua cara untuk memahami penggalan hadis ini. Penggalan yang pertama, kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menghalangi hamba itu berbuat dosa, sehingga dosa tidak akan membahayakannya. Ya. Diminimalkan, dikurangi keinginannya untuk melakukan dosa, bahkan dihilangkan keinginan untuk melakukan perbuatan dosa. Maka salah satu ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kurangnya keinginannya untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, itu cara pertama memaknai penggalan tadi. Cara yang kedua, kalaupun misalnya hamba itu berbuat dosa, tapi kalau Allah mencintainya, maka Allah akan tanamkan di dalam hatinya keinginan untuk bersegera bertaubat kepada Allah SWT. Sehingga dengan tobatnya, maka dosa kemudian tidak membahayakannya. Ya, dosa kemudian tidak membahayakannya. Nah, terus Nabi perkuat dengan membaca ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Bertaubat atas dosa-dosa yang sifatnya batin dan mensucikan dirinya dari najis dan dari hadas.
jadi kita ini manusia mesti mensucikan diri, mensucikan hati kita dari perbuatan dosa, mensucikan zahir kita juga dari najis dan hadas. Ada ulama yang membagi taharah pensucian diri itu menjadi 4 tingkat, 4 level. Level yang paling pertama yaitu mensucikan tubuh kita, kemudian mensucikan pakaian kita dan tempat kita sholat dari najis dan hadas. Ini 2 hal ini, najis dan hadas. Kalau tubuh, pakaian, tempat sholat disucikan dari najis. Najis itu kotoran, benda yang apabila benda ini mengenai tubuh, ada pada pakaian, ada di tempat salat, maka benda itu wajib dihilangkan dan yang terkena disucikan. Itu najis. Nah, tapi kalau hadas itu keadaan. Kalau ada seseorang berada dalam keadaan yang dimaksud, maka dia tidak diperbolehkan untuk salat atau melakukan ibadah-ibadah yang lain sampai dia keluar dari keadaan tersebut. Saya kasih contoh ibu-ibu sekalian. Mohon maaf. Misalnya ada di antara ibu-ibu yang haid. Tandanya haid itu apa ibu? Kalau perempuan yang haid, keluarnya darah. Nah, darah itu najis karena dia benda, dia kotoran. Jadi kalau misalnya darah tersebut mengenai pakaian yang terkena itu tidak boleh dipakai untuk salat, ya kan? Jadi darah itu kotoran, najis. Nah, sekarang misalnya darahnya sudah berhenti keluar. Nah, mohon maaf, tempat keluarnya darah pun sudah dibersihkan. Pertanyaannya, apakah perempuan itu sudah boleh langsung salat? Nah, belum boleh bu ya. Padahal sudah tidak ada lagi najisnya. Nah, kenapa dia belum boleh salat? Karena dia masih dalam keadaan berhadas. Jadi kalau najis itu kotorannya, bendanya. Tapi kalau hadas keadaannya. Nah, ada orang yang mohon maaf buang air kecil, ya. Air kencing yang keluar itu najis. Itu najis yang keluar itu. Tapi kalaupun misalnya dia sudah beristinja, dia sudah bersihkan tempat keluarnya air kencing itu, apa dia sudah boleh langsung salat? Tidak boleh. Karena dia masih dalam keadaan berhadas. Dia baru boleh salat kalau dia wudhu terlebih dahulu. Kalau yang pertama tadi dia harus hadas. Dia harus mandi. Jadi hadas ini 2 macam, hadas kecil diangkat dengan wudu, hadas besar diangkat dengan mandi. Itu suci level 1. Ya. Suci level yang kedua, mensucikan anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Disucikanlah mata dari melihat yang diharamkan oleh Allah. Disucikan lidah dari kata-kata kotor, ucapan yang tidak senonoh. Disucikan telinga kita dari mendengar perkataan yang tidak bermanfaat. Kemudian disucikan tangan kita dari menyentuh, mengambil yang bukan hak milik kita. Disucikan kaki dari melangkah ke tempat-tempat kemaksiatan dan seterusnya. Nah, lalu tohara level ketiga itu mensucikan hati. Hati disucikan dari sifat-sifat tercelah. Lalu dihiasi hati itu dengan sifat terpuji. Disucikan hati kita dari kesombongan, diisi dengan sifat tawadu. Disucikan hati kita dari riya, diisi dengan keikhlasan. Disucikan hati kita dari hasad, iri hati, ya. Disucikan hati kita dari sifat pendendam, sifat pemarah. Lalu kita hiasi dengan sifat pemaaf. Disucikan hati kita dari sifat kikir, lalu diisi dengan kedermawanan. Disucikan hati kita dari sifat tamak, sifat rakus, lalu diisi dengan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Seterusnya. Banyak sifat-sifat tercela yang lain yang mesti kita sucikan dari dalam hati kita. Lalu yang berikutnya mensucikan sir, ya, sir, rahasia diri kita dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam diri kita ini ada qalbu, ada ruh, ada sir. Qalbu itu tempat untuk ma'rifah, mengenal Allah. Nah, tabirnya apa? Penghalangnya apa? Sifat-sifat tercela tadi. Ya, tabirnya apa? Dunia. Itu yang menghalangi. Lalu ada ruh. Ruh itu fungsinya untuk apa? Untuk mahabbah, untuk mencintai Allah, tempat untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sir, fungsinya apa? Tempat untuk musyahadah, untuk melihat keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, terus bagian akhir dari hadis tadi, Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Qila ya Rasulullah, ma alamatut taubah?" Nabi ditanya, apa tanda-tanda orang yang bertaubat itu? Nabi sebut an-nadamah, penyesalan. Ya, jadi penyesalan itu adalah tanda paling utama dari orang yang bertaubat. Tapi bukan itu satu-satunya tanda orang yang bertaubat. Ciri-ciri atau tanda-tanda orang bertaubat itu satu, dia harus hentikan dosa itu. Jadi tidak dianggap orang bertaubat kalau dosa itu dia tidak hentikan, meskipun dia sudah istighfar. Contoh Muhammad Bu ya, misalnya ibu-ibu kumpul cerita-cerita, awalnya ceritanya yang baik-baik, ya. Nah, lama-lama menyerempet ke sana kemari, kejelekannya orang lah, kekurangannya, aibnya, cacatnya, itu yang dicerita. Kan dosa Bu ya. Nah, dosa. Terus ada yang ingatkan, dosa itu Bu, cerita jeleknya orang. Langsung ibu istighfar, astagfirullah. Itu udah istighfar, belum tentu tobat. Baru selesai astagfirullah, dilanjut lagi ceritanya, ini enggak tobat namanya. Kan enggak tobat itu. Jadi ciri orang yang bertobat harus dia hentikan dosa seketika itu juga. Nah, kemudian yang kedua, ini intinya harus menyesal. Meskipun sudah dihentikan, kalau tidak disesali maka tidak diterima tobatnya. Harus menyesal. Ada orang tua cerita sama anak muda, dulu nak waktu mudaku hampir semua dosa sudah saya lakukan, tapi karena tua mah ini tidak ada kekuatanku, saya sudah hentikan semua dosa. Udah tobat saya, tapi syukur sekali waktu mudaku dulu banyak dosa. Jadi saya sudah tahu bagaimana itu rasanya dosa-dosa begitu. Ini tidak bertobat, dia merasa bersyukur waktu mudanya banyak dosa. Mestinya dia menyesal. Ya, kenapa waktu muda banyak dosa? Yang disyukuri bukan dosanya, yang disyukuri taubatnya, kan gitu. Nah, yang ketiga, ciri orang yang bertobat, bertekad dengan tekad yang sangat kuat, tidak mengulangi lagi. Jadi kalau ada orang terlalu mudah terulang dosanya, wah, ini tidak sungguh-sungguh tobatnya. Hari ini mengaku tobat, besoknya terulang lagi, tobat lagi, terulang lagi. Ini tidak sungguh-sungguh tobat. Kalau sudah terpenuhi tiga tadi, insya Allah tobat kita diterima oleh Allah. Kalau dosa berkaitan dengan haknya Allah SWT. Tapi kalau dosa berkaitan dengan hak manusia ditambah satu syaratnya, tidak cukup tiga itu. Apalagi tambahannya? Ya, tambahannya kita harus menyelesaikan. Ya, kita harus menyelesaikan dosa itu, berlepas diri darinya dengan cara. Kalau berkaitan dengan harta benda, kembalikan harta bendanya orang. Ya, ada hartanya orang diambil, uangnya orang diambil, tanahnya orang diambil. Ya, meskipun kita sudah istighfar 100 kali, kemudian sudah menyesal, bertekad tidak begitu lagi, tapi tidak dikembalikan itu uangnya orang, tidak diterima tobat kita, harus dikembalikan harta benda. Kalau berkaitan kehormatan diri, kita memfitnah orang, datang minta maaf. Sudah datang saya minta maaf, tapi dia tidak memaafkan saya. Datang lagi yang kedua. Sudah 2 kali datang Ustaz, tetap dia tidak memaafkan saya. Datang lagi yang ketiga. Usahakan. Kecuali kalau memang sudah tidak mau lagi, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah yang melembutkan hatinya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian at-taubatu awwalu mansil min manasilis salikin wa awwalu maqam min maqamatit talibin. Nah, jadi taubat itu adalah manzilah pertama dan makam pertama, stasiun pertama perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita ini manusia, semua mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mau usul sampai kepada Allah. Sehingga ada perjalanan yang mesti kita lewati, suluk namanya. Orang yang menempuh perjalanan menuju kepada Allah namanya salik. Kalau diumpamakan misalnya perjalanan, ya, katakanlah misalnya untuk sampai kepada Allah ambil jalan ke arah kanan, itu ke arah kanan. Ternyata jalan yang kita ambil ke arah kiri. Kira-kira bisa sampai tidak? Kalau kita ambil ke arah ke kiri, ya tidak sampai-sampai. Semakin kita jauh ke arah kiri, semakin jauh juga kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya,
Kalau kita ingin sampai kepada Allah, nah kita sudah terlanjur mengambil jalan ke arah kiri, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Balik arah. Harus balik dulu. Ya, harus balik. Nah, umpamanya tadi Bu, jalan ke kanan itu ketaatan. Jadi kalau ingin sampai kepada Allah, lakukan ketaatan. Kalau kita ke arah kiri itu seperti orang yang melakukan kemaksiatan. Semakin banyak maksiat yang kita lakukan, semakin jauh kita dari Allah. Maka cara pertama yang harus kita lakukan kalau tetap ingin sampai kepada Allah, balik arah. Tadinya berada dalam kemaksiatan, balik arah menuju kepada ketaatan. Kembalinya seorang hamba yang tadinya dalam kemaksiatan menuju kepada ketaatan, itulah yang dinamakan dengan taubat. Jadi taubat itu adalah kembalinya seorang hamba dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. At-taubatu fil lughah, secara bahasa taubat artinya ar-ruju', kembali. Yuqalu taba ay raja. Kalau dikatakan taba, dia bertobat, maksudnya dia kembali. Fattaubatu, maka taubat itu ar-ruju' amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudin fi. Tadinya kita dalam keadaan yang tercela secara syariat, ya, tercela secara syariat, lalu kemudian kita kembali kepada hal-hal yang terpuji secara syariat. Nah, di dalam agama juga ada syariat salat sunnah taubat. Ya Budi, salat sunnah taubat. Ma min abdin yazlimu dzamban summa yaqumu fayatatahhar. Kalau ada seorang hamba melakukan satu dosa, lalu dia berbangkit berdiri, dia mensucikan dirinya dengan wudu minimal, bisa dengan mandi. Summa yusalli raka'atain, setelah itu dia salat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, selesai salat dia minta ampun sama Allah. Ya, illa ghafarallahu lahu, tiadalah yang dia dapatkan kecuali dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa tala hadhil ayat, setelah itu Nabi membaca firman Allah yang terdapat di surah Ali Imran ayat 134. Walladzina 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan orang yang bertakwa itu adalah mereka yang apabila berbuat fahisyah, melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau dia menganiaya dirinya, zakarullah, segera ingat Allah. Begitu dia ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dia minta ampun atas dosanya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, karena siapa lagi yang akan mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dasar disyariatkannya salat sunnah taubat 2 rakaat. Waktunya kapan? Kapan saja, pada saat kita bertaubat atas dosa yang dilakukan. Taubatnya di pagi-pagi, ya di pagi hari itu kita salat taubat. Ya, kita melakukan dosa misalnya di pagi hari, zuhur baru kita taubat, ya di waktu zuhur itu langsung segera kita melaksanakan salat taubat. Tapi kalau misalnya dirasa tidak ada dosa yang spesifik, tapi kan tiap hari tentu kita melakukan dosa yang kita sadari, yang kita tidak sadari, maka sangat bagus di malam hari. Di malam hari kita melaksanakan salat sunnah taubat 2 rakaat. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Karena itulah yang sangat kita harapkan. Sebagai manusia yang banyak dosa ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. 2 rakaat. Rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Kafirun. Rakaat kedua selesai surah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas. Atau boleh membaca ayat-ayat atau surah yang kandungannya tentang taubat. Misalnya ada di surah Ali Imran, Ali Imran 133, 134, 135 kan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya, bisa juga surah An-Nisa 17, 18. Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat yang diterima di sisi Allah yaitu dari orang yang melakukan kesalahan karena keteledoran, summa yatubuna min qarib, kemudian bersegera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga surah Az-Zumar ayat 53. Ini Az-Zumar 53, Bu.
menurut sebagian ulama ayat yang paling memberi pengharapan. Nah, di situ Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Coba bayangkan, yang Allah panggil dalam ayat ini hamba-hamba yang sudah melampaui batas, sudah tenggelam dalam kemaksiatan, tapi Allah tetap panggil dengan kasih sayang, ibadi. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira, la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Jangan pernah putus asa dari kasih sayangnya Allah, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Atau surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Selesai salat 2 rakaat, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Ya, dengan redaksi yang kita hafal. Bisa astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian yang terakhir Ibu sekalian, usahakan di setiap pagi dan sore hari baca sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Nabi pernah menyampaikan pada sahabat yang bernama Shaddad bin Aus. Kata Nabi, Shaddad, maukah engkau saya ajari rajanya istighfar, penghulunya istighfar. Kalau kamu baca di waktu pagi, lalu kamu meninggal antara pagi dengan sore, kamu penghuni surga asal yakin isinya benar. Kamu baca di sore hari, lalu kamu meninggal antara sore dengan pagi, penghuni surga asal yakin isinya benar. Kata Shaddad, ajari saya ya Rasulullah. Nabi kemudian mengajarkan, bacalah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah yang telah menciptakanku, saya ini hamba-Mu. Saya akan memenuhi janjiku kepadamu ya Allah sesuai dengan kesanggupanku. Saya berlindung kepadamu dari kejahatan yang telah saya lakukan. Saya datang kepadamu ya Allah membawa pengakuan atas nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku. Saya datang kepadamu ya Allah membawa pengakuan atas dosa-dosaku. Maka ampunilah saya. Karena jika bukan Engkau yang mengampuni saya, siapa lagi yang akan mengampuni saya? Nah, mudah-mudahan Allah SWT menganugerahkan kepada kita semua kemauan dan kemampuan untuk senantiasa menyadari kesalahan-kesalahan dosa yang kita lakukan, sehingga dengan penuh kesungguhan kita memohon ampun kepada Allah SWT dan bertaubat kepada Allah SWT dengan meninggalkan kemaksiatan itu dan beralih kepada ketaatan, sehingga kita bisa sampai menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja pengantarnya. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain, saya persilakan pada ibu-ibu sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.